dia tembus ke 354 ya berpotensi untuk lanjut kenaikan. Namun sekali lagi nih, namun ini pasti akan ada masa seperti ini dulu, zigzag terlebih dahulu. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk merequest saham-saham yang memang teman-teman ingin request sendiri, contohnya ini ada Bumi, ada Harum, dan lain sebagainya, bahkan ada Goto juga ya. Nah, kita akan bahas nih. Untuk yang pertama itu hari ini IHSG ini ditutup menguat ya sebesar 0,74% ya. Ini naik ke level 7186 nih hari ini. Penguatannya sebenarnya cukup bagus ya secara candle. Namun hari ini kita akan bahas nih beberapa saham yang memang masih cukup menarik tentunya. Kemarin saya sudah bahas Big Bang juga, hari ini ada beberapa yang naik ya. Nanti saya akan review untuk beberapa saham lainnya, seperti hari ini ada saham ayam-ayaman juga, kemudian ada Goto juga ya, dan juga ada saham batubara. Nah, hari ini IHSG ini cukup bagus ya. Ini masih bergerak dalam level support itu di area 7084 ya. Ini diambil dari sini, dari low-nya ya. Ini dari low sebelumnya, ini menjadi support ya. Nah, kemudian untuk area level resistennya itu ada di angka 7200. Nah, ini untuk support dan resisten IHSG seperti ini. Jadi pergerakannya kemungkinan akan bisa nih untuk ke level 7200 ya. Untuk area resistennya ini apakah bisa dicapai atau tidak, tentu kita lihat ya untuk pergerakan minggu depan. Overall ini pergerakan IHSG ini masih cukup bagus. Namun kalau memang dia ada koreksi ya, koreksi ke area 7000, bahkan ini masih ke area level 7034 ya, ini masih cukup bagus lah. Bukan berarti dia akan longsor ya, tapi ini harus memang ada koreksi normal. Kita tahu ya bahwa beberapa saham ya ini kan sudah naik tinggi ya. Ini seperti contohnya ada BBCA ya, hari ini yang memang naik tinggi juga nih ya. Hari ini teman-teman yang memang masih pegang BBCA ini sudah naik tinggi, dan ini sudah dibahas ya. Ini saya hanya mereview terlebih dahulu untuk saham BCA nya. Ini pergerakannya masih cukup bagus ya untuk naik, dan dia berhasil naik ditutup di area 8000 atau naik 0,3%. Nah, ini masih sama ya seperti kemarin videonya, ini support di area 7850 dan 7725. Kalaupun teman-teman belum masuk, ini boleh wait and see terlebih dahulu, atau mau cicil beli ya, ini sebenarnya sih sudah ketinggian ya. Kalau memang mau nawar lagi, tunggu saja di harga bawahnya nanti di area sini. Kemudian take profitnya ada di mana? Taking profit TP1 di 8250. Nah, ini untuk saham BBCA. Kemudian ada BBRI-nya juga nih, hari ini naik ya. Kemarin sudah dibahas juga, ini masih sama pembahasannya. Saya review ulang di sini. Candle hari ini seperti doji ya, seperti ini, namun memang ini naik 1,2% dan ditutup di area 43350. Nah, untuk jangka pendek ya berpotensi ke 4410 ya, 4350 terlebih dahulu diuji sampai ke 44770. Namun memang ini pergerakannya ya memang masih cenderung seperti ini ya, sideways di dalam sini, dan hari ini candlenya itu inside bar ya. Ini masih pergerakannya ya memang naik tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Untuk support area 4270. Kalau teman-teman belum punya, ini kesempatan untuk cicil sih hari ini boleh saja, tapi ingat money management, jangan terlalu agresif dan jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Kalau nanti ada koreksian sampai ke 4100 misalkan ya, ini teman-teman mau cicil ya boleh lagi nanti di sekitar area situ ya. Ini untuk BRI. Kemudian ada BBNI-nya juga nih. Hari ini BBNI naik 0,9% juga. Ini
menyentuh area level resisten pendek yang ada di 8697. Ini diambil dari mana? Diambil dari garis trend ini, dan ini sempat ya kalau menyentuh ke atas, namun dia gagal bertahan dan dia sebenarnya breakoutannya di 8600. Nah, ini sebenarnya BNI ini sudah naik tinggi, tapi memang masih dalam uptrend channelnya. Dalam hal ini kalau teman-teman punya modal bawah ya ini boleh hold saja. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya mau nawar-nawar di bawah 8 ribuan ya nanti tinggal tunggu saja. Tapi kalau memang nggak sabar ya teman-teman beli saja beberapa lot atau minimal ya 5%-nya terlebih dahulu ya dari portofolio. Jangan terlalu agresif, nanti kalau dia koreksi nanti teman-teman bisa tambah lagi. Nah, strateginya pakai dollar cost averaging ini boleh, atau mungkin menggunakan piramid ya boleh-boleh saja. Nah, ini untuk saham BNI. Kemudian ada BMRI, hari ini juga nih masih di review ya oleh saya. Ini minus 0,9%. Memang ini candlenya merah seperti ini, tapi dia memang naik ya, sorry bukan minus, tapi ini 0,9% ditutup di area 8600. Nah, ini high-nya kan di 8800, kemudian closingannya di 8600. Nah, ini pergerakannya gimana? Apakah memang dia masih bisa terkoreksi? Masih bisa ya, ini potensi terkoreksi ke 8200 atau di sekitar area 8 ribuan ini masih bisa. Kalau memang teman-teman punya investasi mau cicil, tunggu saja ya, jangan terlalu agresif intinya kalau memang mau mendapatkan harga yang cukup murah. Nah, ini untuk big banknya. Sekarang saya akan mereview dari saham Adaro-nya ya. Adaro terlebih dahulu, hari ini aktif juga nih. Hari ini Adaro naik 3,2% ya. Kalau teman-teman hari ini trading ya, ini di grup ya, di grup Telegram ini sudah diinfokan juga nih. Untuk Adaro ini masuk sinyal 4 kalau nggak salah ya, benar saja. Sinyal 4 di sini ada sinyal buy, artinya ini boleh layak buy. Kalau memang teman-teman mau trading ya boleh saja. Take profitnya ada di mana? Take profitnya ada di 3370 ini untuk level jangka pendek ya. Selama dia masih bertahan di area support di 3120 ini masih cukup bagus. RSI-nya juga di 58, tapi memang belum uptrend channelnya ini belum nampak. Namun ya selama dia memang masih bertahan ya, memang ini kalau dia breakout ya ke 3370 dulu nih, sempat dia breakout dari sini malah lebih cakep lagi ke atas. Memang trennya ini memang masih naik seperti ini ya dalam jangka menengah panjangnya. Namun secara jangka pendek dia memang masih polanya pola sideways. Kalau dia breakout di 3370 ini lebih cakep, tapi sekarang ini 3370 adalah menjadi resistennya. Kalau teman-teman punya misalkan di harga saat ini baru masuk ya, ini jagain saja di level support di 3120 nya atau di 330 ya, 3030 di area sini ya. Kalau mau nanti teman-teman bisa cek juga nih, dibuat secara real time khususnya ya. Nah, ini untuk pergerakan dari saham Adaro ya. Nah, kemudian untuk saham lainnya ini kita akan bahas ya, itu dari saham PTBA ya. PTBA hari ini aktif juga nih 1,2%. Hari ini sempat naik juga di atas, high-nya di 4180, tutupannya di 4130. Nah, kalau saya lihat pakai garis MA teman-teman, ini ada yang menarik ya sebenarnya. Garis MA di sini dia mantul di area support ya. Supportnya diambil dari garis MA20 dan dia bertahan. Ini boleh nih teman-teman esok hari watchlist ya untuk pergerakan dari saham PTBA. Kalau dia bertahan, tetap bertahan di area sini, ini potensi untuk melanjutkan penguatan masih ada, atau memang ini boleh teman-teman spekulatif buy ya. Ini di dekat dengan area MA20-nya. Nah, potensinya jangka pendek kemana? Jangka pendek ke 4200 sampai ke 4270 terlebih dahulu. Selama dia memang masih kuat bertahan di area sini ya, di area MA20-nya seperti ini potensi untuk melanjutkan kenaikan ini masih ada. Tentunya disclaimer on sekali lagi ya teman-teman, jangan terlalu agresif. RSI-nya juga masih di 52 soalnya ya. Ini pergerakannya cenderung sideways saja nih sepertinya nih ya. Nah, ini untuk saham PTBA. Kemudian ada saham Harum ya. Harum, kita lihat hari ini Harum juga aktif nih teman-teman ya. Kalau hari ini terlihat ini Harum 2,8% ditutup 1675. Nah, hari ini Harum gimana pergerakannya? Secara jangka pendek dia memang masih dalam
downtrend channelnya ya. Ini terlihat dari sini dia turun downtrend channel, namun secara jangka menengah ini masih dalam posisi ya masih bisa naik sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang memang harus ditembus terlebih dahulu, terutama dari resist fraktal. Nah, resist fraktal itu ada di area 1700 dan hari ini dia gagal ditembus ya fraktal bawahnya. Ini kalau memang dia balik lagi ke fraktal bawah, ini potensi ke 1840 ini untuk jangka pendek terlebih dahulu. Kalau dia bisa menguat ya, apalagi dia tembus di 1840, potensi jangka pendek berikutnya ke 1950. Tentu saja dia harus balik terlebih dahulu syaratnya. Jadi yang belum punya ini boleh spekulatif ya untuk nanti. Kalau kita lihat dari garis MA ini breakout saja di area 1705 atau di 1710 ya. Ini dari MA20 di sini. Teman-teman boleh spekulatif baik. Tapi selama dia belum tembus di area MA20, ini menjadi catatan teman-teman. Nanti secara real time kalau memang dia ditembus, teman-teman boleh beli ya jangka pendek ya ke area sini dulu nih ke 1950 atau di 1870-an ya. Ini ada beberapa MA. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada MA20 ini sebagai resist pendek, kemudian ada MA60, 200 bahkan 100 di sini. Jadi ada 3 MA yang memang harus diuji terlebih dahulu ya. Ini pergerakan dari saham Harum. Tapi kalau dia cenderung sideways ya teman-teman boleh nih hanya untuk tradingan saja ya, trading buy saja ya. Ini boleh watchlist atau wait and see ya untuk saham Harum ya untuk minggu depan. Nah, ini untuk minggu esok maksudnya, atau untuk hari Jumat esok ya, ini bisa di watchlist. Nah, kemudian ada saham lainnya yaitu ada saham ADMR. Nah, ADMR pergerakannya hari ini minus 0,6%. Kalau teman-teman lihat ini pergerakannya ADMR masih cenderung sideways saja ya. Ini belum terlalu menarik sebenarnya, tapi ini kita lihat ya pergerakannya kalau di dynamic pivot ini belum terlalu oke juga ya sebenarnya. Sebenarnya kan memang sudah muncul sinyal buy, tapi ini ada apa namanya, ada ekor panjang. Nah, gimana strateginya? Kalau teman-teman strateginya ingin buy ya tunggu saja, kita wait and see terlebih dahulu ke saham ADMR. Ini support di 1720-nya dan di 1620-nya ini sebagai area support. Selama dia memang masih bertahan di area sini ya ini akan bagus. Tapi kalau memang dia tembus di 1720 ini kemungkinan akan terkoreksi terlebih dahulu. Jadi strateginya kalau untuk ADMR ini kita wait and see terlebih dahulu saja ya, jangan terlalu agresif. Nah, karena memang dia masih di masa sideways. Nah, seperti ini teman-teman lihat ya, ini masa sideways-nya dia. Kalau memang dia tembus dari masa sideways ya ini jauh lebih bagus ya, atau better ya, dibandingkan dia memang teman-teman terjebak di masa sideways seperti ini. Nah, ini untuk saham ADMR. Berikutnya itu ada saham lainnya ya. Hari ini saya bahas juga Gotoh. Gotoh hari ini kita lihat ya naik 3,1%, ditutup ini cukup bagus ya pergerakannya. Dari hari kemarin ini sudah nembus area resisten ya di area MA di 324 ya, bahkan di sini dia sudah ketembus. Nah, untuk strateginya gimana nih untuk Gotoh bagi teman-teman yang memang sudah punya? Ini bahkan dari hari sebelumnya ini sudah dibahas juga di grup. Kalau teman-teman buy ini boleh cenderung hold terlebih dahulu ya. Tadi pagi kan memang sempat terkoreksi ke bawah, namun di sesi 2 di sini ada pola penarikan atau memang ada yang beli atau banyak juga di sini. Jadi jangka pendek dia berpotensi ke 354 terlebih dahulu ya. Ini untuk resisten selanjutnya. Jadi silakan dicatat strateginya untuk saham Gotoh ya. Kalau memang dia tembus ke 354 ya berpotensi untuk lanjut kenaikan. Namun sekali lagi nih, namun ini pasti akan ada masa seperti ini dulu, zigzag terlebih dahulu ya teman-teman. Ini seperti ini dia akan bentuk untuk zigzag. Kalau memang dia kuat, dia membentuk namanya trendline channelnya, dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, ini disclaimer on. Dari sini juga Bandarwik juga masih masuk nih ya, jadi boleh diperhatikan ya. Kalau teman-teman belum punya, ini boleh menunggu atau memang buy high sell high ya, silakan saja ya untuk saham Gotoh. Berikutnya itu ada saham lainnya ya, itu ada saham BMTR. Nah, BMTR juga hari ini mengalami kenaikan ya, hari ini 7,7% di 392 nih hari ini.
Kalau teman-teman ngikutin di grup, ini ada sinyal buy ya, di sinyal 4 ini sinyal buy, potensi jangka pendek kemana? Jangka pendek ke 456 terlebih dahulu ya. Di area sini untuk BMTR ini silakan teman-teman watchlist ya untuk perdagangan esok hari. Kalau dia ada berhasil melanjutkan kenaikan lagi ya, ini masih bisa melanjut naikkan. Nah, di sini terlihat dari garis MA ya, MA20 dia nurut. Ya, ini sebagai area support ya. Dan dia mantul berhasil bertahan. Dan ini potensi ya bisa naik lagi atau memang bisa ada potensi ke 456 ini untuk jangka pendeknya. Jadi tentunya kalau teman-teman punya hari ini ya boleh di hold terlebih dahulu. Bagi yang belum punya ini boleh watchlist ya. Kalau memang esok hari ada pelanjutan kenaikan, teman-teman boleh spekulatif buy juga. Nah, ini untuk saham BMTR. Berikutnya itu ada saham Bumi. Hari ini Bumi juga aktif ya, ini melanjutkan kenaikan 3 hari berturut-turut. Hari ini juga sudah dibahas ya. Bumi ini gimana? Nah, Bumi kalau teman-teman sudah punya, ini untuk tradingan saja. Seperti tadi pagi ya di grup saya sudah sampaikan, silakan boleh beli Bumi, dan saya sudah kirimkan juga chart seperti ini untuk resistennya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin saja. Nah, untuk area jangka pendek ya ke 152 terlebih dahulu, dan untuk jangka menengahnya bahkan ini ke 156. Tapi ini kan memang sudah naik tinggi ya teman-teman, hati-hati karena memang saham ini saham volatile yang memang cukup banyak ya penggemarnya juga, dan untuk one day trading saja. Jadi supportnya ya di 140 jangka pendek, di 130 ini kalau teman-teman belum punya ya ini boleh watchlist esok hari untuk tradingan saja. Ingat, cuan bungkus saja untuk trading saham Bumi, yang penting cuan judulnya. Nah, ini untuk saham Bumi ya, silakan catat support area, level area, resistennya. Nah, untuk update secara real time itu ada di grup Akademik Saham. Jadi di sini ya teman-teman, untuk grupnya silakan cek di deskripsi ya, di link tersebut. Nah, ini untuk saham berikutnya itu ada saham Java ya. Hari ini Java juga aktif ya teman-teman. Hari ini untuk dari sektor ayam-ayaman ini aktif kembali. Nah, gimana nih pergerakannya? Better mana nih untuk saham Java atau saham Cepin? Kalau teman-teman lihat di sini saham Java ini mengalami breakout. Nah, breakoutnya dari mana? Breakoutnya dari level resisten di 1585. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini ada MA200 dan dia di breakout, kemudian dia boleh teman-teman buy sebenarnya strateginya. Jadi kalau tadi di grup ini sudah dibahas nih ya, buy if breakout di MA200 ya, bahkan di 1560 ini teman-teman boleh buy, apalagi dia breakout di 1585. Nah, potensi jangka pendeknya kemana? Jangka pendek ini bisa ke 1665, ini jangka pendek, bahkan bisa ke sampai 1700. Nah, kita tahu ini kan baru breakout ya di hari ini, karena sebenarnya kan sinyal buy itu di hari kemarin. Nah, di sinyal buy di hari kemarin di menu 4 nih di sini ya. Jadi dia ada sinyal buy, kemudian belum naiknya belum cepat, dan hari ini dia naik dengan breakout. Jadi strateginya kan tadi buy if breakout ya. Supportnya di mana? Supportnya ini di area 1550. Ini untuk jangka pendek. Kalau memang teman-teman lihat di area sini ya boleh nih untuk dicermati ya. Yang penting dia tidak turun dari area supportnya. Nah, ini strateginya seperti ini. Ditandai juga dengan volume yang sangat tinggi. Jadi breakout dengan volume yang sangat tinggi ini lebih cakep ya. Breakout dengan volume yang sangat tinggi lebih cakep, apalagi RSI-nya juga dia naik ke atas dan ditambah Bandar Week. Jadi kalau di grup Akademik Saham di chartnya ini sudah dibahas juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kegunaan dari Bandar Week apa, RSI-nya juga, dan volumenya juga beserta di sini dengan area support dan area level resistennya ya. Silakan join di grup Telegram dan gunakan bot yang telah disediakan. Nah, ini untuk saham Java. Berikutnya ada saham Cepin. Hari ini kita lihat ya, Cepin ya ini better sebenarnya Java ya, lebih menarik Java karena apa? Karena Cepin di sini memang pergerakannya ini masih sideways ya. Sideways ini hari kemarin ya, hari sebelumnya ini kan sudah ada sinyal buy. Sinyal buy hari ini ternyata teman-temannya ini baru ada sinyal buy. Nah, Cepin pergerakannya kemarin kan memang dia naik tembus dan dia bertahan di area ini
nembus juga MA 200 ya. Ini kalau teman-teman lihat ini ada garis round number ya, atau resistance numbernya itu di area 6000 nih. Jadi kalau esok hari dia tembus di 6000 ini lebih cakep ya, kalau memang dia tembus ya. Kalau belum tembus ya ini pergerakannya memang masih akan dalam range sini terlebih dahulu ya. Lebih bagus Java ya secara chart untuk hari ini. Nggak tahu nih untuk esok hari kalau Cepin juga breakout ya. Breakout dari 6000 ini potensi masih bisa melanjutkan kenaikan. Nah, pertanyaannya sampai mana untuk melanjutkan kenaikan? Ya ini masih bisa ke 6525 sampai sini ya. Kalau kita gunakan menu 0 di sini ada 6475 ya. Di 6050, 6125 ini untuk targetnya terlebih dahulu jangka pendek ini. Kalau dia breakout lebih cakep lagi ke 6475 ya. Silakan catat support dan area level resistennya. Nah, supportnya ini untuk Cepin di mana? Cepin di area 5700 ya. Ini kita ambil saja nih kalau belum punya. Esok hari watchlist. Bagi yang sudah punya ini boleh hold terlebih dahulu ya. Volumenya juga volumenya juga hari ini cukup tinggi juga nih untuk CPIN-nya hari ini. Nah, berikutnya ada Main. Nah, hari ini Main juga aktif ya. Main ini 3,2% hari ini, 645 ya hari ini ditutupnya, dan dia ini cukup bagus ya. Main juga sudah ada sinyal buy. Sinyal buy-nya hari apa? Sinyal buy-nya di sini di tanggal 15 ya. Kalau teman-teman lihat ya di tanggal 15 ini ada sinyal buy, dan di grup juga sudah ada ya, sudah diinfokan di grup akademik saham ya, terutama di grup akademik saham di sini sudah diinfokan. Jadi untuk Main ini boleh buy ya, dan hari ini melanjutkan penguatannya. Support untuk Main ini ada di mana? Kalau supportnya itu ada di 6100 ya, ini pakai S1. Bahkan kalau teman-teman mau ambil support yang panjangnya itu ada di 6300 ya. Ini untuk jangka pendeknya 6300, 6200. Bukan 6000 ya, sorry, maksudnya 620, 630 ya. Ini 610 nya juga di area sini. Nah, ini sebagai support. Jadi teman-teman bisa gunakan support trendline maupun support fraktal ya. Ini untuk area support, dan untuk area resisten di TP1 ya. Potensinya kemana sih? Potensinya ke 655 ya. Ini kalau di breakout lebih cakep juga nantinya. Nah, silakan mau pilih yang mana ya untuk saham ayam-ayaman ya. Ini hari ini aktif juga ya. Potensi juga ini masih ada ya untuk beberapa hari ke depan ya. Silakan ya untuk sektor ayam boleh dicermati. Kalau ada koreksi pasti wajar saja karena memang sudah ada naik tinggi dan merealisasikan keuntungan. Nah, ini untuk saham Main.